Dasar 1945 sebagai konstitusi di negara Indonesia. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu suatu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Sifat konstitusi dikelompokkan menjadi 3, yaitu konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel. A. Konstitusi tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Dengan adanya konstitusi tertulis, hukum lebih tegas dan menjamin adanya kepastian hukum. B. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Contohnya yang dikutip oleh kompas.com. Konstitusi tidak tertulis adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam persidangan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat juga termasuk konstitusi tidak tertulis. C. Konstitusi fleksibel. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. A. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar suatu undang-undang dasar. Dapat dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit. Namun, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka dikatakan rigid atau kaku. B. Mudahnya tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dapat dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusi. Pada dasarnya ada 2 macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengganti konstitusi. Sistem yang dianut oleh hampir semua negara di Indonesia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945. Sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui satu referendum. Tahap No. 1 MPR 1983, pasal 105 hingga 109. Tahap No. 4 MPR 1983 tentang referendum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. 1 MPR 2002 tentang pembentukan komisi dan konstitusi. Para pendiri Kesatuan Negara Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia adalah suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3.
periode 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak akan bertahan lama, karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Negara Kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 hingga sekarang. Penetapan berikut berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas hukum, artinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila, walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU. Maka dari itu, dikenallah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior, artinya hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis atau absolut. Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara.
Bahkan soal perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 37. Dalam perubahan ini juga, Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap mematuhi asas lex superior derogat legi inferior. Sampai saat ini tulisan ini ditulis. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar ini. Sebab dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Kedudukan konstitusi Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangan pemerintah negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik rakyat, pemerintah, maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting, artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.